Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Amma ba'du, segala pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali, selamat datang kepada seluruh tamu-tamu kami yang dimuliakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi safar antum dan memberkahi keberadaan antum di sini. Dan tamu-tamu kita yang datang dari berbagai penjuru. Ada yang dari Palembang, ada yang dari Kalimantan, ada yang datang dari kemarin dari Lampung, 2 bus ya, insya Allah menuju kemari, dan berdatangan dari Medan dan sebagainya. Saya hanya mengatakan ahlan wa sahlan. Perlu sekali saya sampaikan dan saya lagi sampaikan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ada kekhawatiran di kalangan orang-orang beriman umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini, sehingga harus buru-buru untuk mencari tempat hijrah. Saya tekankan kepada saudaraku bahwa yang dilakukan insya Allah ta'ala sudah memang benar dan seharusnya. Akan tetapi jangan ada satupun keyakinan di dalam dada ini bahwa yakin dan pasti. Karena tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Ramadan depan itu adalah terjadinya hantaman meteor, dukhan segala macamnya. Kalau ada dalil harus yang sahih. Sementara yang disampaikan, yang beredar di mana-mana, itu telah saya sampaikan. Statusnya itu dhaif jiddan, lemah sekali. Hadis lemah tidak bisa dijadikan sebagai landasan. Bahkan Syekh Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan hadisnya sampai di kelas maudhu', hadisnya palsu. Oleh karena itu kita tidak jadikan itu sebagai barometer atau standar atau dalil. Ini masalah akidah, masalah keyakinan, kepercayaan. Tidak dibina keyakinan dan akidah kita ini di atas dalil-dalil yang lemah, ya, apalagi palsu. Kita adalah satu kaum yang telah diajarkan Rasulullah SAW tentang akidah wasatiyah, akidah yang benar, dan kita tidak akan menerima apapun ramalan. Akan tetapi beredar di media sosial tentang adanya asteroid yang besarnya garis diameternya 4,1 km, 4,1 km yang mendekati menuju bumi, di mana 2020 di bulan April, dan itu bertepatan dengan Ramadan. Namun sekali lagi saya katakan, ini juga sebatas perkiraan atau ramalan. Walaupun samburnya dari NASA katanya segala macamnya, saya tidak akan memberikan komentar tentang itu. Jadi ketika kita akan membahas yauma nabtishul batsyatal kubra, yaitu disebut dengan al-batsyatul kubra, ada hari nanti di mana kami hantam bumi ini dengan hantaman yang sangat keras. Hantaman ini akan menyebabkan terjadinya dukhan. Maka kami tidak katakan, dan saya juga tidak mengatakan bahwa Ramadan besok itu pasti terjadinya. Kita sama-sama berlindung kepada Allah. Semoga tidak pernah terjadi. Ya, tidak Ramadan ini, tidak pula Ramadan berikutnya. Ini yang saya lebih tekankan. Hanya kita mengimani tanda-tanda yang diceritakan Rasulullah SAW berkaitan dengan hantaman meteor, hujan meteor di akhir zaman, penenggelaman yang banyak terjadi setelah itu, kemudian terjadinya perubahan bentuk. Ini semuanya tanda-tanda. Tanda-tandanya apa ya Rasulullah? Kapan itu yang terjadi ya Rasulullah, kata para sahabat? Dan Nabi menjawab, idza wahratil qainat wal ma'azif syurbatul khumur. 3 tanda ini tentu saja barometernya bukan Eropa, karena ini sudah dibuat hari-hari selama berabad-abad oleh mereka. Tidak pula standarnya Amerika, apalagi tidak pula standarnya Rusia, Jerman, ya, tidak pula standarnya Afrika, Australia, Suriname dan sebagainya. Tidak Asia Tengah. Standarnya adalah negeri yang selama ini menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya ada 2 tanah suci, yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Jika sudah terjadi di sana qainat,
zaharatil qainat wal ma'azif wasyuribatil khumur, ini baru bisa dijadikan sebagai barometer atau tanda-tanda. Ya, standar-tanda itu adanya di dua tanah haram ini dan daerah yang meliputi sekitarnya, akan disebut dengan hari ini dengan nama negara Kerajaan Arab Saudi. Ya, saudaraku, jika di sana sudah muncul yang tiga ini, maka disitulah tahun atau keberadaan di mana Batsyatul Kubra. Apa yang disebut dengan qainat? Qainat adalah penyanyi-penyanyi wanita. Coba perhatikan sekarang. Arab Saudi sudah mendatangkan penyanyi-penyanyi dari mana-mana negara. Bukan hanya penyanyi lokal, dari mana-mana negara. Sampai penyanyi-penyanyi gila, penyanyi-penyanyi telanjang didatangkan. Wal ma'azif, juga musik, alat-alat musik. Sudah luar biasa hari ini. Digandrungi, dicintai. Ya, dibukakan panggungnya di mana-mana, konser-konser raksasa di seluruh kota-kota Arab Saudi. Bahkan di kelas Madinatul Munawwarah, negeri sucinya Nabi Muhammad SAW, dan kita semua telah dinodai dengan konser-konser musik di sana. Ya, Makkatul Mukarramah, musik-musik sudah digandrungi dan dicintai secara terbuka dan tidak ada malu-malu lagi. Dan yang ketiga, wasyuribatil khumur, apabila khamar, minum khamar sudah diminum kembali oleh orang-orang yang seharusnya sangat menjaga syariat dan sangat mengharamkan itu. Sebelumnya 4 tahun yang lalu ini masih dilarang keras. Sekarang mereka yang melakukannya, mereka yang menenggaknya, mereka yang minumnya, dan mereka tidak malu-malu tos-tosan dengan kawan yang lain, sementara mereka pakai jubah. Masya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billah. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal nasir. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang saya cintai, kalau yang tiga ini sudah terjadi, kata Rasulullah, maka fi hadhil ummah khasfun wa qadhfun wa maskhun. Ini dia. Baik. Kemudian yang terkuat dari tanda-tanda itu semua adalah beberapa riwayat hadis Nabi yang sahih, ya. Apabila yang menguasai Mekah Madinah dengan syariat Allah SWT meninggal dunia, 3 orang pangeran di belakangnya dari anak keturunan sang raja yang berkuasa di Mekah Madinah berebutan kekuasaan. Yaqtatilu 'inda kanzikum thalatha. 3 orang saling berbunuh-bunuhan. Perang mereka. Dalam hal ini kita lihat saja besok. Jika tidak ada ini, maka ya tidaklah, belum. Jadi ada 4 paketnya dalam satu hal ini. Paket yang pertama yaitu mati dulu seorang raja yang memimpin Mekah Madinah. Kemudian 3 orang pangeran berkelahi menggunakan senjata dan militer mereka untuk memperebutkan kekuasaan siapa yang memimpin Mekah Madinah berikutnya. Dan yang ketiga, kalau pada waktu dan tahun itu juga terjadi gempa-gempa di Arab Saudi, ya, di kawasan Makkatul Mukarramah dan sekitarnya. Jika ini terjadi yang 3 ini, dikuatkan lagi kita terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah pada waktu itu, pada tahun itu, karena keributan, karena peperangan yang terjadi di dalam sana, maka saudara-saudaraku fix sudah, ya, fix. Pada waktu itu, pada masa itulah akan terjadinya hantaman besar dan Imam Mahdi akan dibai'at. Zuhurul Mahdi inda ikhtilafi ummati waz zalazil. Kemunculan Imam Mahdi itu dan Al-Mahdi muncul adalah antara hantaman meteor sebelumnya atau setelahnya. Maka yang lebih kuat yang kami yakini adalah setelahnya, karena kamu akan berperang bersama Imam Mahdi, kata Rasulullah, menggunakan pedang, tombak dan panah. Sementara menurut Michel Penn dan pakar astronomi dunia lainnya dari NASA dan lain-lainnya, bahwa meteor ini akan membawa kehancuran semua teknologi yang ada. Jadi saudaraku, kalau yang 4 ini sudah terjadi, maka fix. Jika belum, maka belum. Dan kita berharap semoga saja belum. Begitu baiknya cara kita berpikir, ya. Semoga saja belum, dan kita doakan, jangan ya Rabb, kami ingin masih menambah ibadah kami. Kami ingin memperkuat iman kami, karena iman kami masih begitu lemah dan rapuh. Saudara seimanku, apa yang kita lakukan hari ini, kita mulai mencari tempat-tempat hijrah, itu memang sangat bagus. Udah benar itu, ya. Lakukan terus dan persiapkan segala sesuatunya di sana. Tetapi kapan kita baru hijrah ke tempat itu? Saya tidak menganjurkan kita langsung tinggalkan kampung halaman kita. Yang dari Palembang tinggalkan Palembang, yang dari Lampung tinggalkan Lampung, yang dari Medan tinggalkan Medan. Saya tidak anjurkan. Jangan dulu, ya. Tapi mempersiapkan tempat itu dari sekarang ahsan. Sebaik-baik yang harus dikerjakan memang dari sekarang. Dari sekarang. Seandainya umpama memang dalam waktu dekat terjadi, kita sudah punya tempat di mana orang-orang beriman sudah memiliki tempat di tempat kita juga. Dan kita akan berkomunitas dengan orang yang takut kepada Allah, dengan orang yang mentauhidkan Allah, orang-orang yang menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala.
kita akan dijamin rezeki kita oleh Allah. Keamanan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang jahat yang lapar-lapar di luar sana tidak akan berani mengganggu kita, karena kita akan berbaris-baris bersaf-saf menghadapi mereka dalam rangka menjaga harta benda yang ada, makanan yang tersedia, keluarga kita, dan dalam rangka menjaga nyawa dan agama kita. Kita sudah berlapis-lapis saling melindungi. Itu sudah penting sekali memang kita lakukan saat ini. Tetapi jangan pindah dulu, jangan hijrah dulu sampai tanda-tanda yang disebutkan tadi terjadi, ya. Kalau belum, maka belum. Jadi aktivitas kita lakukan terus secara normal di kota-kota, di tempat di mana kita berada, ya. Seandainya ada diberi oleh Allah kepada kita kelebihan rezeki, maka segeralah aset-aset yang ada seperti tanah yang luas segala macamnya jual. Belikanlah emas, ya. Kemudian infakkan ke jalan agama Allah SWT, dan sebahagiannya tahan untuk diri kita di masa-masa survival. Kemudian silakan membeli kapling-kaplingan yang sudah ada, menyiapkan. Tetapi kami lebih menganjurkan, saudaraku, setiap provinsi sebaiknya ada kaplingan masing-masing. Maka pengusaha-pengusaha beriman dimanapun provinsi itu berada, pastikan kawasan itu sudah antum temukan, beli. Syaratnya memang yang saya minta itu jauh dari laut, jauh dari kota, jauh dari gunung-gunung berapi, ya, jauh dari kepadatan penduduk yang awam, yang jahil, ya. Kemudian kawasan itu perbukitan itu subur, punya sumber-sumber mata air, ya. Kemudian paling ideal kalau seandainya berbatasan dengan hutan lindung. Ini supaya kita memulai dari sekarang mengkapling-kapling dan dibagi-bagi. Maksud dibagi-bagi itu adalah dijual kepada orang-orang beriman. Tolong wahai saudara berimanku, setelah dijual, dananya itu jadikan untuk membangun infrastruktur yang berkaitan dengan akhir zaman di sana. Jangan kita bebani lagi kepada orang-orang yang merapat ke sana untuk memfasilitasi dan mengadakan infrastruktur itu. Antum telah diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Antum telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan ini promosi buat apa yang akan antum buka. Saya minta setiap provinsi itu harus ada. Dan sebaiknya bekerja samalah dengan pemerintah setempat, ya. Pastikan warga-warga yang dari sana sudah dijinakkan hati mereka untuk supaya mereka menjadi bahagian daripada lapisan perlindungan kita di sana, dan kita sama-sama hidup bersama-sama di sana. Begitu saudaraku. Kita tidak mengajak harus kepada tempat yang sudah saya tunjukkan. Tempat yang kami tunjukkan baru 3. Indonesia ini begitu luas. Indonesia sebelah timur adalah di Gunung Malino, ya, di Gunung Malino. Dan itu baru hanya 300 hektar. Lah orang Indonesia sebelah timur berapa banyaknya yang beriman, yang soleh dan taat. Maka sebaiknya setiap provinsi adakan sendiri tempatnya. Ya, kemudian di Jawa, baru di Jawa Barat kami rekomendasikan, ya. Dan kemudian untuk di Sumatera baru tempat kita ini, ya. Sementara orang banyak sekali. Saya rasa kalau kami yang tampung semua, kami tak kuat, kami tak sanggup. Lahan kita kecil, hanya 60 hektar saat ini yang bisa untuk jadikan kapling-kaplingan. Sisanya untuk kita jadikan sebagai lahan pertanian kita, kurma, ya, dan teman-teman yang lain, kemudian peternakan kita dan sebagainya. Sini kecil. Memang kita sedang merintis sesuatu yang agak besar, jumlahnya lumayan, ada 500 hektar masih di Sumatera Barat, tapi itu masih dalam rangka penjajakan dan kerjasama. Insya Allah nampaknya titik terangnya sudah mulai jelas. Kalau ini memang sudah terbuka nanti alhamdulillah, jika tidak maka sulit sekali bagi saya untuk bisa menampung saudaraku, minta maaf. Jadi yang di Lampung hendaknya punya kawasan, ya, di Palembang punya kawasan, di Medan punya kawasan, Jambi punya kawasan, begitu juga di Jawa masing-masing punya kawasan, saudaraku. Dan anda-anda yang mendengarkan nasihat saya ini, kemudian anda yang memanfaatkan umat dengan menipu, ya, seperti kampung kurma, sungguh tercela apa yang anda lakukan. Anda buat umat ini terkecoh. Setelah kampung kurma itu adalah kampung akhir zaman. Banyak orang yang sudah tertipu sekarang ini. Jika anda tidak tobat kepada Allah, tidak kembalikan kepada umat dana mereka, anda di akhir zaman ini termasuk orang yang akan paling tersiksa oleh hantaman dukhon. Dan ketika Dajjal datang, anda yang akan menjadi penyembah Dajjal. Semoga Allah lindungi kita semua. Jadi saudaraku, investasi-investasi bodong yang gak karu-karuan tentang masalah kampung kurma, saya katakan antum pastikan dulu lah. Ada ulamanya nggak di situ? Ya, ada ulamanya nggak di situ? Syarat-syarat yang saya katakan tadi itu terpenuhi nggak di sana? Kalau tidak terpenuhi, berarti itu hanya sekedar ingin mengambil uang anda saja dengan tipuan kampung kurma. Ada kampung kurma dibuat di tepi pantai. Maaf ya, bagi saya itu tidak sangat tidak ideal. Tepi pantai itu termasuk fitnah yang akan ditenggelamkan.
Kenapa pula dibuat di sana? Berarti yang membuat kampung kurma ini jelas nggak mengikuti kajian tentang akhir zaman, atau membuat kampung kurma malah di kota-kota. Ini aneh. Membuat kampung kurma di kota-kota. Kita mengharuskan persiapkan tempat yang jauh dari kota. Ini malah dibuatnya di kota, dijual dengan harga mahal. Memang bisnis melulu. Ma'adzanallah. Jadi saudaraku, begitu ya. Terus berikutnya, ini yang paling pasti, dan dengan inilah waktunya Anda bergerak meninggalkan tempat-tempat tinggal Anda, meninggalkan kerja Anda, membawa semua keluarga, membawa semua persiapan yang ada, sementara menuju ke tempat yang sudah kita siapkan di kawasan yang saya sebutkan tadi ya. Apa itu? Bila bintang berekor sudah beredar mengelilingi langit kita antara 3 hari sampai 7 hari. Nah, kalau ini sudah nampak, tidak ada satupun manusia di bumi ini yang tidak bisa menyaksikannya, kata Rasulullah. Jika itu sudah nampak, barulah saat itu kita bergegas, tinggalkan semuanya, ya, yang ada di kota, tinggalkan. Bawalah keluarga, bawa harta yang bisa dibawa. Kalau masih punya kendaraan, bawa kendaraan itu, ya. Tapi sebaiknya saat itu kendaraan dijual, karena setelah itu hantaman meteor akan memusnahkan semua teknologi yang ada, ya. Dijual, dijadikan emas cepat, dan pergilah kita ke tempat yang sudah kita siapkan. Sudah ada rumah kita di sana, sudah ada perkebunan kita di situ, sudah ada peternakan kita di situ, dan orang beriman merapat ke tempat-tempat yang sudah mereka miliki. Jadi saudaraku, kalau seandainya nanti ada lagi orang yang buat di luar daripada koordinasi dengan saya tidak minta untung. 1 rupiah pun saya tidak minta nanti kepada mereka. Silakan buat, tetapi tolong dengan panduan-panduan saya. Jika tidak dengan panduan-panduan saya, jangan diterima dan jangan merapat ke situ. Mereka hanya akan mengambilkan manfaat dan mengambil keuntungan dengan ingin menipu Anda. Ya, saya sarankan harus ada ulama di situ. Di tengah tiap-tiap tempat itu harus ada ulama yang dipastikan akan bersama dengan mereka. Ya, dipastikan bersama dengan mereka. Kalau nggak ada ulamanya, jangan. Anda akan menjadi buruan untuk ditipu oleh mereka, diperdaya oleh mereka. Harus ada ulama di sana. Dan harus ada Islamic Centernya, harus ada pesantrennya. Dan itu bukan hanya janji-janji bodong, ya, janji-janji palsu, tapi betul-betul. Kalau katanya ada ulama, tanyakan ulamanya mana. Dan ini ulama benar enggak? Ulama lurus enggak? Ulama Rabbani tidak, ya, begitu. Kapan kita bertolak menuju ke sana? Yaitu ketika kita sudah menyaksikan bintang berekor beredar di atas langit kita. Dan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Tidak ada satupun teknologi yang mampu menutup-nutupinya. Seluruh manusia di bumi bisa melihatnya, kata Rasulullah. Antara 3 sampai 7 hari. Jadi itu standar baku yang tidak bisa lagi untuk ditolak. Saat itu baru kita meninggalkan. Tapi kalau sekarang antum jual semuanya, lalu antum pindah, ini menimbulkan fitnah, saudaraku. Ini menimbulkan fitnah. Kalau nggak terjadi punya 1 tahun ini, maka antum akan dipersalahkan. Dan Ustaz Zulkifli Muhammad Ali akan dicaci, dihina. Ya, jadi bukan ini tujuan kita. Tujuan kita adalah ada standarnya. Bila sudah terjadi hantaman meteor, antum mau pindah.